Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Kita sekarang akan berbicara kapan dibaca inna dan kapan harus dibaca anna. Sering kita dengar bahwasanya dibaca inna itu kalau di permulaan kalimat, di permulaan jumlah, kalau dibaca anna di tengah. Ternyata itu tidak 100% benar. Nah, kalau Anda bisa melihat di buku saudara di Jami'ud Durus, ini kapan inna itu dibaca kasroh, itu ada 11 tempat. Ya. Memang pertama atau secara umum ini inna itu harus dibaca kasroh manakala inna itu tidak bisa ditakwil menjadi masdar. Ini kan dulu pernah kita jelaskan minggu kemarin, memang deskripsinya inna itu bukan harfu masdar. Inna itu harfu taukid. Yang harfu masdar itu anna. Berarti ketika ada alif, hamzah dengan nun itu tidak bisa ditakwil menjadi masdar, maka dia harus dibaca inna. Ini ada banyak. Nomor 1, kalau dia terletak pada permulaan jumlah. Jadi contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini kan di permulaan jumlah karena di permulaan kalimat sama sekali. Oke. Nah, ini ada di sini tuh. Yang kedua, setelahnya kata khaisu. Nah, setelah khaisu itu dibaca inna. Karena apa? Khaisu itu pada hakikatnya dia termasuk dzaraf yang harus mudhaf. Mudhaf ilaihnya itu harus berbentuk jumlah. Jadi nanti kita ketika bicara idhofah memang ada dua. Ada idhofah kepada mufrad, ada idhofah kepada jumlah. Satu, khaisu itu idhofahnya kepada jumlah. Maka setelahnya khaisu harus dibaca inna. Saudara, contohnya ijlis. Khaisul ilma huwa judun. Ini duduklah, jadi khaisu inna, tidak boleh khaisu anna. Ini demikian juga setelahnya id. Jituka id inna syamsa tatlu'u. Karena id itu juga dzaraf, idhofahnya kepada jumlah. Contohnya id qala yusufu li abihi. Ini id. Karena id itu idhofahnya kepada jumlah, maka ketika dia berupa inna harus dibaca kasroh. Di jituka id inna syamsa tatlum. Ini jumlah. Ketiga sama semua ini. Ketika sadrul jumlah al-waqiah silatul mausul. Silatul mausul itu juga harus berbentuk jumlah. Tidak boleh tidak. Pada awalnya jumlah. Contohnya di sini jaa alladzi innahu mujtahidun. Jaa alladzi innahu mujtahidun, karena dia itu silatul mausul. Ya, silatul mausul berupa jumlah. Maka ketika dia berbentuk dzaraf pun itu ta'aluknya, ini kan kalau kita bicara dzaraf dulu mungkin kan boleh silatul mausul itu berupa dzaraf. Tapi sebenarnya yang menjadi silah itu bukan dzarafnya, tadi muta'alaknya. Ini biasanya ta'aluknya dzaraf, ta'aluk daripada dzaraf ketika dia menjadi mausul, silatul mausul itu harus jumlah. Kalau tidak kan boleh macam-macam.
Boleh kata boleh jumlah, boleh mufrad itu. Contohnya aliyun fiddari itu bisa aliyun maujudun fiddari. Ini padakannya kan di aliyun maujudun. Tapi bisa juga aliyun kana fiddari. Kalau dia menjadi khobar itu bisa dua alternatif muta'alaknya. Dan menurut versi di buku Anda Jami'ud Durus ini yang jadi khobar yaitu jumlah itu muta'alaknya itu. Maka di buku sini tidak ada khobar itu sibul jumlah. Khobar itu ya mufrad dan jumlah. Kalau sibul jumlah itu pada hakikatnya yang menjadi khobar ya muta'alaknya di versi Jami'ud Durus. Tapi kita ya kadang-kadang kita ambil mudahnya saja ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika menjadi silatul mausul itu harus dibaca inna. Karena silatul mausul harus berbentuk jumlah. Nanti kalau saya katakan harus berbentuk jumlah, kan itu ada. Silatul mausul tidak berbentuk jumlah, Ustaz. Oh ya, itu pada hakikatnya yang menjadi silatul mausul, yang jar majrur atau dhorof, itu muta'alaknya. Dan muta'alaknya yang ta'aluknya itu harus berbentuk jumlah kalau dia menjadi silatul mausul. Nah, berikutnya ini jawabun lil qasam. Jadi ada jawabun lil qasam. Wallahi innallaha innal ilma nurun. Ini sama. Nah, berikutnya itu antaqa'a ba'dal qaul, setelahnya lafal qaul. Kaul itu karena jadi makol kaul, bukan jadi maf'ul bih, maqalu qaulin itu jumlah. Maka dia harus dibaca inna. Contohnya ini qaul qala inni abdullah. Tidak boleh qala anni, harus qala inni abdullah. Karena ini sama dengan di permulaan jumlah. Qala ini jumlahnya itu. Nah, berikutnya hal. Kalau hal berbentuk jumlah itu harus dibaca inna, karena jumlah nanti macamnya hal ada hal itu ada hal mufrad dan ada hal jumlah. Jadi kalau hal berupa jumlah maka dia harus dibaca inna kalau dia berupa inna. Contohnya contohnya ini inna jitu wa inna syamsa taghrubu. Ini saya datang sedangkan matahari itu sedang tenggelam. Ini jitu wa inna syamsa taghrubu. Ini inna syamsa ini menjadi jumlah khaliyah. Nanti akan tahulah di sana itu ada robitnya itu, makanya kan ada inna jitu wa inna syamsa. Ini karena yang menjadi hal itu adalah jumlah tadi. Nah, kemudian ada lagi kalau menjadi sifat sama saja, karena sifat ya jumlah, ada sifat itu ada dua kan. Naat itu bisa ada naat mufrad, ada naat jumlah. Ya kan jumlah tadi ja'a rajulun innahu fadilun, rajulun innahu fadilun. Innahu itu jadi sifatnya daripada rajul. Ini demikian juga ini nomor 9 itu menjadi jumlah istinafiyah. Nah, ini istinaf itu dari permulaan. Contohnya yaz'umu fulanun, yaz'umu anni asa'tu ilaihi, tapi innahu lakadzibun. Ini keliru. Jadi sungguhnya dia itu keliru. Jadi yaz'umu fulanun, fulan itu menyangka bahwa saya akan berbuat jelek kepada dia. Oh, tapi dia itu sungguh bohong. Innahu lakadzibun. Innahu lakadzibun. Dia itu bohong. Jadi tidak benar, sangkaannya itu tidak benar. Ini jumlah istinafiyah. Tapi ini bisa juga dikatakan ya innahu lakadzibun. Ini hampir sama kali itu. Nomor 10 taqwa khobar, kalau di khobarnya itu ada lam ibtida. Contohnya alim itu innaka lamujtahidun.
walaupun nanti menjadi maf'ul bih, innaka la, karena ada lam ibtida'nya tadi. Ini kemudian nomor 11 ini jadi khobar, berarti khobar dari ismul ain. Tahu mungkin dari isim itu ada dua, ada ismul ain, ada ismul dzat. Ismul ain itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata benda konkret. Kalau ismul ain. Jadi ada, kalau yang kedua atau ismul dzat sama. Ismul ain atau ismul dzat. Itu bahasa Indonesianya kata benda yang konkret. Ya, kalau kata benda abstrak itu di dalam bahasa Arab namanya ismul makna. Ismul makna itu termasuk kata benda yang abstrak. Ya, ismul makna itu apa? Ismul makna itu terdiri daripada masdar, baik sharih ataupun muawwal. Itu ismul makna. Dia contohnya ismul makna itu dia tidak jelas. Contohnya kalau kita melihat kedatangan, apa itu kedatangan kan nggak jelas. Kedatangannya itu menyenangkan saya. Loh, kedatangan itu nggak jelas, namanya abstrak. Jadi beda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kalau abstrak itu pokoknya bisa tidak dilihat dengan mata, itu abstrak. Maka jin juga abstrak, udara juga abstrak. Kalau di bahasa Arab tidak, karena itu ada. Jadi ada, kalau ada dan bisa diterka adanya itu ada. Contohnya apa? Al-hawa'u, yaitu ya isim makna, isim zat, bukan isim makna. Jadi sama dengan Khalil itu sama. Bahkan Allah itu ya ismu zat, bukan isim makna. Kalau bukan abstrak. Bahkan kalau abstrak, kalau di bahasa Arab bahkan lafdzul jalalah Allah itu a'raful ma'rif, yang paling ma'rifah. Oke. Itu ada 11 tempat di mana hamzahnya inna itu harus dibaca kasroh. Nah, tadi kalau kita melihat definisi yang awal itu kan gampang. Jadi definisi yang awal itu kapan dibaca kasroh, manakala inna, isim dan khobar itu tidak bisa ditakwil menjadi masdar. Berarti kalau bisa ditakwil menjadi masdar, maka dia harus dibaca fathah. Jadi kalau bisa ditakwil masdar, dia harus bisa menjadi fathah. Loh, kapan yang ditakwil menjadi masdar? Ini kan kalau kita bicara yang sudah kita pelajari dahulu, itu kan macam-macam banyak. Contohnya kita sudah bicara apa? Bicara fa'il, naibul fa'il, mubtada mungkin, khobar juga ada. Jadi itu kan ada mungkin fa'il itu ada isim zohir, isim domir, ada masdar muawwal. Ini ada terus ada naibul fa'il, isim zohir, isim domir, masdar muawwal. Mubtada ada isim zohir, ada masdar muawwal. Ini kan tasma'u bil mu'aid, itu kan ya masdar muawwal. Jadi kalau dia berbentuk masdar muawwal macam itu, ini kok dia berbentuk an. Nah, isim dan khobar anaknya harus dibaca fathah. Karena apa? Deskripsinya dulu ketika minggu yang lalu saya katakan bahwasanya anna itu harfu masdarin. Ya, jadi Anda sekarang sudah mengenal dua ya. Harfu masdarin itu bisa an plus fi'il mudhari', bisa anna, isim dan khobar. Itu sama-sama harfu masdarin. Nanti posisinya bersama. Jadi kalau gitu nanti fa'il bisa berupa an dengan fi'il mudhari', fa'il bisa berupa anna, isim dan khobar. Jadi nanti kalau Anda jumpa itu begitu. Di kitab-kitab banyak. Ini. Jadi bisa an dengan fi'il mudhari', bisa anna, isim dan
khobar. Ini dia bisa menjadi fa'il. Karena apa? Sama-sama bisa berupa masdar muawwal. Ya. Nah, contohnya, kita contohnya di sini yang menjadi fa'il di buku saudara ya. Mungkin pertama jadi fa'il ya, betul, jadi fa'il. Contohnya balagoni annaka mustahidun. Ini balagoni atau arti ini balagoni boleh, atau yambagi boleh, yambagi annaka mustahidun, atau balagoni annaka. Oke lah, balagoni sekarang kita contoh di buku, balagoni annaka mustahidun itu bisa jadi bisa berupa an dan isim fi'il mudhari. Balagoni an tajtahida, balagoni an tajtahida, boleh an dengan fi'il mudhari, boleh balagoni annaka mustahidun. Jadi karena apa? Sama-sama masdar muawwal. Ya, itu sama-sama. Nanti bisa juga itu kan masdar muawwal bisa menjadi masdar yang sore. Nanti takwilnya juga sama. Balagoni annaka mustahidun, takwilnya balagoni ijtihaduka. Balagoni antastahida ya balagoni ijtihaduka. Jadi kalau mentakwil nanti yang kata yang bisa ditakwil itu, yang kata yang mustaq itu ditakwil menjadi masdar. Jadi ini oke. Ini ada ini di Qur'annya ada ya. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Ya, awalam yakfihim anna. Ini karena dia menjadi fa'il. Makanya kalau fa'il bisa diajak anna. Yang kedua, ini lau nggak usah, itu dilihat aja. Ini masdarianya itu. Sekarang akan saya jelaskan sedikit lah. Jadi masdariyah itu tidak hanya berupa anna, isim dan khobar, bisa berupa an dengan fi'il mudhari. Kadang-kadang harfu masdariyah itu bisa berupa ma. Ada ma masdariyah. Ma masdariyah itu bisa. Jadi huruf masdar itu bukan hanya anna, bukan hanya anna, an, tapi ma juga bisa. Nah, ini apa namanya? Ma-nya itu masdariyah. Ma itu ada huruf masdariyah. Contohnya begini. Indah. Indah itu kan dzaraf. Terus setelahnya dzaraf mestinya harus mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus berupa isim, ya kan? Indaka, indahu. Tapi kadang-kadang ada indama nazalal mator. Nah ini ma-nya itu ma harfu masdariyah. Ini ma masdariyah. Tapi di sini yang bisa itu di sini setelahnya ma masdariyah, tapi yang masdariyah yang dzarfiyah. Jadi masdariyah yang dzarfiyah. Oke lah. Ini bisa kalau satu setelahnya ma. Saya tadi ke sana, jadi saya ulangi lagi. Jadi harfu masdariyah itu bisa an, bisa anna, bisa ma. Itu ma bisa berupa masdariyah. Ini kalau ini masdariyah dzarfiyah. Tidak lagi ya masdariyah, tapi dzarfiyah setelahnya itu ini juga wajib dibaca anna. Artinya selama. Jadi contohnya ini ma la ukallimuka ma annaka kasulun. La ukallimuka, saya tidak akan mengajak ngomong pada Anda ma annaka, selama Anda itu malas. Nah, ini mananya ma dzarfiyah, masdariyah dzarfiyah, selama. Madama itu ya. Itu kan ya termasuk ma masdariyah dzarfiyah. Tapi ma sendiri ada ma masdariyah yang tidak dzarfiyah. Nah, jadi Anda nanti akan tahu lah itu nanti fungsinya sama nanti. Jadi berbentuk pada tempat-tempat yang apa namanya, yang berupa kalimat isim itu. Oke. Jadi ada ma masdariyah. Oke. Oke, ada berikutnya. Ini menjadi naibul fa'il. Ini karena tadi urima annaka munsorifun, sudah diketahui bahwa Anda itu
berpaling, berangkatlah munsharif. Jadi ini menjadi naibul fa'il daripada anna. Kemudian berikutnya menjadi mubtada. Lima ba'da mubtadaun. Jadi ini hasanun annaka mustahidun. Kan menjadi mubtada. Jadi mubtada kan bisa berupa masdar muawwal. Kalau masdar muawwal bisa berupa anna, isim dan khobar. Wa min ayatihi wa min annaka taral ardo khosyiatan. Wa min ayati itu khobar muqaddam, wa min ayat annaka itu mubtadaun muakhar. Ini karena dia menjadi mubtada, masdar muawwal. Kalau karena berbentuk masdar, maka mubtada itu kalau berupa anna ya harus dibaca anna karena dia mubtada yang masdar muawwal. Oke. Jadi kalau mubtada bisa, karena bagian mubtada kan ada isim dhohir, isim domir, masdar muawwal. Itu kan bisa. Yang isim dhohir kan contohnya aliyun, isim domir anta. Ini kan masdar muawwal ya ini. Nah, dulu ada dicontohkan antas ma'a bil mu'aid. Nah, antas ma'a itu ini juga masdar muawwal. Pertama jumlah menjadi mubtada, antas ma'a bil mu'aid khairun min antarahu. Oke lah. Berikutnya antakuna ya wa ma ba'da maudhi'il khabar anil ismil makna. Nah ini. Jadi kalau dia ana tadi menjadi khabar dari mubtada yang berbentuk isim makna. Ini. Jadi isim makna. Jadi kalau mubtadanya isim makna, khobarnya itu bisa berupa anna, isim dan khobarnya dibaca fathah. Contohnya di sini, hasbuka annaka karimun. Isim makna itu apa? Pernah saya katakan tadi, isim makna itu kata benda yang abstrak. Nah, biasanya berbentuk masdar. Kalau kata benda yang konkret itu seperti aliyun. Ini itu atau ada yang mengatakan isim ismul zat atau ismul ain. Jadi contohnya aliyun, kitabun itu. Jadi kalau dia itu mubtadanya isim makna, khobarnya dibaca anna. Isim makna masuk. Ya isim makna itu apa? Ya isim makna itu terdiri dari masdar. Ini bentuknya masdar. Jadi contoh hasbuka annaka karimun. Ini sama. Contoh banyak itu loh. Kemudian berikutnya yang kelima tabi. Ini fi maudhi'i tabi'in limarfu'in. Ya. Jadi ada atau dia itu mengikuti. Jadi ala anna ma'tufun alaihi au badalun minhu. Ini di ma'tuf atau jadi badal. Contohnya balaghani istihaduka. Ini balaghani istihaduka wa innaka. Bukan wa innaka, kata wa annaka. Kenapa wa annaka? Karena ini ataf kepada istihad. Istihad itu kan, nah ini isimnya kalau istihad kan isimnya isim makna juga karena dia itu masdar. Wa annaka hasanul wajhi. Sama, ini juga boleh isim zat tidak apa-apa. Yuk jibuni sa'idun annahu mujtahidun. Jadi kalau mengikuti tadi itu boleh, yang diikuti boleh isim makna, boleh isim zat. Yuk jibuni sa'idun. Sa'id itu mengagumkan saya. Ini jadi badal. Apa annahu mustahidun, ya istihadunya itu. Istihaduhu itu yang mengagumkan saya. Badal kan? Badal daripada sa'id. Jadi bukan sa'idnya tapi kerajinannya sa'id itu yang mengagumkan di kisah saya. Ini ya. Oke. Ini yang dibaca rofa. Jadi yang dibaca rofa itu ada 5. Yang dibaca nasab itu ada 3. Jadi yang ana dibaca fi maudhi nasbin.
contohnya satu menjadi maf'ulun bi. Alim tu annaka maf'ul bi. Jadi ini baca nasab. Firman Allah, la takhafuna annakum asyraktum billah. La takhafuna, kamu jangan takut kalau Anda itu ini annakum asyraktum billah. Ini apa namanya, dibaca maf'ul menjadi maf'ulun bi. Ataupun dia khobaru kana, atau salah satu di antara khobarnya kana, tapi syaratnya juga sama, antakuna ismal makna, sama tadi. Kalau dia menjadi khobar bisa dibaca anna hamzahnya, kalau mubtadanya isim makna. Sama itu khobarnya mubtada. Kalau khobar mubtada kan dibaca rofa. Ini khobarnya kana dibaca nasab, tapi sama. Kalau tadi isimnya mubtadanya isim makna, ini ismu kananya harus isim makna. Jadi sama saja kan, karena asalnya isim kana kan mubtada. Terus yang ketiga sama itu, makana maudhi'u liman subin, tabi pada yang mansub, sama tabinya juga ada aja ataf ataupun bada. Jadi di alim tu maji aka wa anaka. Ini alim tu maji aka wa anaka. Ini oke. Nah, berikutnya ini ada itu yang dibaca nasab. Yang dibaca jer itu hanya ada 3. Sama, kalau jer ya karena dijerkan dengan huruf, atau jer dengan idhofa, atau jer dengan tabaiyah, hampir sama. Kalau jer dengan huruf yaitu contohnya fa'lam bi annallaha yara, enggak ada fa'lam bi inna, karena itu dijerkan dengan huruf jer, harus dibaca fathah bi anna. Jadi bi anna karena bisa ditakwil masdar. Ini kalau dia itu ataupun menjadi mudhof ilaih, jitu qabla. Nah, tadi kan ada mudhof ilaih kok dibaca kasroh. Nah, itu kita melihat idhofahnya, mudhofnya. Jadi kalau mudhofnya itu kepada jumlah, maka hamzahnya inna dibaca kasroh. Tidak ada haitsu inna. Kalau haitsu inna, karena haitsu itu id inna, karena id itu idhofah dzaraf, mudhofahnya kepada jumlah. Haitsu juga dzaraf, idhofahnya kepada jumlah. Karena dia idhofahnya kepada jumlah, maka kalau ada hamzahnya anna atau inna itu dibaca kasroh, karena dia tidak bisa ditakwil menjadi masdar haitsu inna. Ya, ini kan karena idhofahnya kepada jumlah. Tetapi kalau idhofahnya kepada satu kata mufrad, bukan kalimat, ini dibaca anna. Contohnya jitu qabla annasyamsa tatlu'u, saya datang sebelum matahari itu terbit, itu anna. Jadi karena apa? Yaitu karena dia itu idhofah tadi, idhofahnya kepada mufrad. Jadi kalau idhofahnya kepada jumlah dibaca inna, kalau idhofahnya kepada mufrad dibaca anna. Jadi nanti harus tahu itu. Di belakang insya Allah nanti akan bicarakan. Nah, ini sama, ini wa tabiun li majrudin, sama tabi pada majrur sama aja. Jadi tabiun lil marfu, tabiun lil kalau marfu ya bisa dibaca anna, tabi li mansub juga bisa dibaca anna, tabi lil majrur juga dibaca anna, karena tabinya kepada isim. Jadi kalau sama isim ya harus fathah, harus kasroh. Jadi ini contohnya di sini ada ya, atau surirtu min adabi khalil. Ini gimana? Antakof ajib tu ya betul. Jadi dibaca
dibaca kasroh, dibaca fathah tadi karena itu tadi menjadi idhofah. Ini taqa ba'da tambatin bil atf al badaliyah. Contohnya suritu min atabi khalil, ini kan dibaca fathah wa annahu aqilun. Ini jadi ajibtu minhu annahu muhmilun. Ini mesti dibaca anna, dibaca mansub, ini bukan bisa dibaca jer karena tuh awal bimas darin. Jadi ini karena apa? Yang ini kan ada bi khalilin wa annahu aqilun, dan dia itu orang yang berakal, Ini contohnya ke sana. Karena dia itu harus taubi lil majrur ya, tapi lil majrur ini. Jadi ini surtu min ati khalil wa aqluhu, ini mestinya jadi bukan waan, kalau bukunya keliru baca mesti wa annahu suritu min adabi khalilin wa annahu aqilun. Ataupun yang kedua ini ajibtu minhu annahu muhmilun. Ini karena dia takdirnya harus berbentuk masdar karena atof tadi kepada kalimat isim, itu boleh dibaca jer. Oke, saya kira itu. Ini mungkin ada tambahan satu ya. Anda mengenal anna, inna ya, ada an huruf masdariyah ini ya. Nanti tugas saya lah, besok tak terangkan yang lain aja. Ada tugas contoh Anda membuat contoh ya, kapan dibaca anna dan kapan dibaca inna. Itu contoh yang selain di sini mungkin bisa lah, atau mungkin lain kali tak akan ada tag Anda saya suruh mencari. Sekarang aja saya mencari contoh yang lain yang tidak ada di dalam buku ini. Contohnya sekarang satu-satu aja lah yang dibaca inna ya, dibaca inna masing-masing satu, dibaca ana masing-masing satu. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Sudahlah, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.